Shalom semuanya, apa kabar? Saya dengan Kak Nadia dan Kak Helina, berharap semua kita sehat semuanya dan tetap bersukacita. Yuk, mari kita udah siap pastinya kita semuanya untuk memuji Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, selamat datang kembali di ibadah kita kali ini. Nah, kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Tuhan selalu memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian, pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu ya Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan padaku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh sama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah bersama bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan di dalam ibadah kami kali ini. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, dan inilah ya Kak Herlina, janji Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita semua. Dalam segala situasi, Roh Kudus selalu menopang dan menuntun hidup kita. Amin. Amin semuanya. Mari kita angkatkan satu pujian. Kita mau katakan, Tuhanlah
kekuatan dan mazmurku. Kita katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padanya kita percaya, Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Dialah menara dan kota perlindungan. Kita katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, kita katakan sekali lagi sama-sama. Mari sambil bertepuk tangan yang di rumah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kita katakan sama-sama. hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Dan sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Biarlah pada kesempatan pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mengaku semua dosa yang sudah kita lakukan, tanpa kita sadari, sengaja atau tidak sengaja. Pada saat ini kita mau tetap setia dan kita mau tetap taat kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk membawa kita dalam pengakuan dosa sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, memulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Kami undang untuk adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama mengambil waktu pribadinya. Mari kita mengakui segala kesalahan yang pernah kita perbuat, baik kita sadar maupun tidak sadar. Dosa kita dalam dosa pikiran kita, perbuatan kita, kata-kata kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Katakanlah segala dosamu pada Tuhan, mintalah ampun kepadanya. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Dosa yang kami perbuat Tuhan, baik kami sadar ataupun tidak sadar Tuhan. Dosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampunan-Mu Tuhan atas dosa-dosa yang kami perbuat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami kembali Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti Tuhan, yang mau dengar apa kata Tuhan. Kami bawa dosa kami ini Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan untuk disucikan kembali diri kami ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita akan mengangkat satu pujian, Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan seperti fajar pagi hari. Seperti fajar pagi hari, Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan seperti fajar pagi hari. Janjimu Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu Tuhan padaku. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Kanovi dari Pos Cibubur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan menjadi dasar bagi kami dalam kami melakukan dan bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai siapa itu Roh Kudus. Ya, kita belajar bahwa Roh Kudus itu bukan energi, bukan tenaga atau kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang setara dan bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Kita juga sudah belajar bahwa Roh Kudus itu telah diutus oleh Tuhan Yesus di hari Pentakosta kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti layaknya seorang pribadi yang pasti bisa melakukan sesuatu, maka Roh Kudus pun bisa melakukan sesuatu, terutama bagi orang-orang percaya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar apa saja sih karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, sebelumnya kakak mau kasih satu cerita. Adik-adik tahu kan ya, mobil atau motor itu ada indikator bensinnya. Jadi kalau kita mau kehabisan bensin, pasti indikator lampunya itu akan berkedip-kedip, yang akan memberitahu bahwa bensinnya habis loh, jadi kita harus isi gitu. Nah, suatu hari kakak lagi dalam perjalanan nih, pas waktu itu melihat tangki, indikator tangki bensinnya udah mepet ke empty ya. Tapi kakak pikir masih bisa lah, paling cuma sebentar gitu kan. Nah, kakak bawa tuh jalan tetap
sampai di tengah jalan, belum sampai ke tujuan yang kakak maksud, tiba-tiba indikatornya udah berkedip-kedip. Artinya apa? Harus segera diisi bensin. Nah, tapi sepanjang jalan itu mencari pom bensin ternyata nggak gampang ya. Jadi sampai kakak itu merasa deg-degan karena apa? Kalau sampai kita nggak ketemu pom bensin, maka mobil pasti nggak akan bisa berjalan dan terpaksa kita tinggal untuk kita cari bensin dulu, baru kemudian kita bisa berjalan lagi. Nah, kalau kakak perhatikan indikator tangki bensin itu ternyata mirip dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Ya, paling tidak ada 4 karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, karya yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah melahirbarukan atau yang disebut dengan evangelistis. Nah, kita perlu sadari bahwa kita tidak mungkin dapat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita menjadi anak Tuhan seperti saat ini tanpa pertolongan Roh Kudus itu mustahil. Karena Roh Kuduslah yang berkarya bagi kita, menerangi hati kita yang gelap akan dosa, sehingga kita bisa sadar bahwa diri kita ini berdosa dan kita berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang menggerakkannya. Nah, kita coba sekarang baca sama-sama dari Yohanes 16 ayat 8 ya. Kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, menginsafkan artinya apa? Menyadarkan. Yohanes 16 ayat 8 jelas-jelas menunjuk kepada Roh Kudus yang berkarya secara evangelistis, membuat orang sadar akan dosa, bertobat, menerima Injil keselamatan dan mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus. Adik-adik jangan membayangkan orang yang lahir baru itu artinya masuk lagi ke perut mama kemudian keluar lagi. Itu enggak ya. Kelahiran baru bukan berarti seperti itu. Kelahiran baru ini adalah kelahiran dalam roh. Artinya kita yang tadinya penuh dengan dosa, dibutakan oleh dosa, menjadi bersih, menjadi bisa melihat lagi atau menjadi celik dan sekarang dapat melihat anugerah Tuhan, sekaligus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah karya yang pertama, yaitu evangelistis. Nah, yang kedua, Roh Kudus juga berkarya dalam mengarahkan hidup orang percaya. Mengarahkan hidup orang percaya disebut juga dengan pedagogis. Kita baca sekarang Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari ayat ini kita melihat bahwa Roh Kudus akan senantiasa mengajar, mengingatkan, dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dan sudah contohkan selama masa pelayanannya di dunia ini. Ya. Kita tidak akan pernah merasa tersesat waktu kita bersedia dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan tahu kita memerlukan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus di sepanjang hidup kita. Waktu kita membaca Alkitab seperti ini atau waktu kita beribadah, Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengerti. Roh Kudus juga memimpin kita dalam doa. Bagaimana cara kita berdoa, apa kata-kata yang harus kita sampaikan. Roh Kudus membuat kita bisa melakukannya. Kemudian Roh Kudus juga menyatakan kesalahan supaya kita kembali bertobat. Seperti yang kakak ceritakan indikator bensin tadi, kalau dia sudah berkedip-kedip, di dalam hati kita sudah bilang,
jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nah itu kita harus sadar, kita harus aware bahwa Roh Kudus sudah membuat kita sadar itu perbuatan yang salah, ya. Kemudian Roh Kudus juga menghibur kita waktu kita melewati hari-hari yang tidak menyenangkan, ketika kita lagi sedih, ketika kita banyak mengalami kekecewaan, ya. Roh Kudus menghibur kita. Nah, itulah karya pedagogis yang Roh Kudus kerjakan dalam setiap hidup orang percaya. Karya Roh Kudus yang ketiga adalah menumbuhkan atau organis. Seperti halnya pohon buah yang bisa dikatakan baik, itu adalah yang bisa berbuah lebat dan bertumbuh dengan baik. Nah, maka kehidupan rohani kita juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Gimana caranya kita bisa serupa dengan Kristus? Disinilah karya Roh Kudus membantu kita untuk bertumbuh. Kita coba buka sekarang dari Galatia 5 ayat 22. Adik-adik pasti sering mendengar ya tentang apa? Buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kayaknya ngomongnya gampang gitu ya. Kita memiliki buah-buah roh, harus memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesadaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi pada kenyataannya, ya, buah roh ini bukanlah buah yang dapat kita pilih semau kita atau kita usahakan sendiri. Buah roh adalah buah karakter yang diharapkan Allah muncul dalam kehidupan setiap anaknya, adik-adik dan juga kakak yang didiami oleh Roh Kudus, dan membiarkan roh itu berkarya dengan leluasa di dalam dirinya. Nah, dengan demikian Roh Kudus akan memperbarui, melakukan perubahan positif dan menyucikan hidup kita, sehingga kita akan lebih menuruti kehendak Allah dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Nah, apa karya Roh Kudus yang keempat? Karya Roh Kudus yang keempat dalam hidup orang percaya adalah memampukan atau karismatis. Ingatkah kalian kejadian waktu turunnya Roh Kudus kepada para rasul? Setelah mereka menerima Roh Kudus, itu kayak apa sih mereka? Mereka tiba-tiba bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, menyampaikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang waktu itu melihat, menganggap mereka sebagai orang yang sedang mabuk. Karena apa? Karena mereka ngomong macam-macam bahasa gitu. Para nelayan yang tidak terpelajar itu bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Nah, itulah karya Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk melayani dan memberitakan Tuhan dengan cara-cara yang di luar akal pikiran manusia. Bahkan kalau adik-adik ingat, Simon Petrus yang pengecut, setelah itu bisa berkhotbah di depan orang banyak dan bahkan ada 3.000 jiwa yang bertobat. Bayangkan 3.000 jiwa yang dia selamatkan. Sungguh luar biasa bukan karya Roh Kudus itu. Nah, adik-adik kita akan coba lihat janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberi kuasa kepada setiap kita untuk melayani dan menjadi saksi Kristus, mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan kita, lingkungan sekitar kita, tetangga kiri kanan kita, sampai ke seluruh dunia. Tentu karya karismatis yang Roh Kudus lakukan bukan hanya untuk hal-hal spektakuler ya, seperti melakukan mujizat penyembuhan atau berkhotbah di depan banyak orang.
Tapi Roh Kudus juga memberikan kemampuan bagi kita untuk memiliki hati yang mau membantu orang lain, memiliki telinga yang mau mendengar curhat teman atau saudara kita, memiliki hati yang bisa mendoakan dan menolong teman-teman yang sedang membutuhkan. Nah, lewat setiap kejadian dalam hidup kita, Roh Kudus bisa memakai kita untuk menjadi berkat dan saksi. Nah, adik-adik, itulah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tadi apa saja? Yang pertama, evangelistis, pedagogis, organis, dan karismatis. Nah, mana yang pernah kamu alami? Ya, memang kadang kita nggak begitu berasa ya. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah dan terus berkarya dalam hidup kita. Kalau kita hari ini bisa percaya Tuhan Yesus, ada kerinduan beribadah, memahami firman Tuhan yang kita baca dan mendengar khotbah dari kakak-kakak atau pendeta, bisa merasa oh, aku tadi habis melakukan kesalahan gitu. Kemudian bisa mengalahkan dosa, masih bisa berbagi dengan orang lain, bisa melayani. Itu semua bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Itu semua hanya karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu tadi, indikator dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah mulai berkedip-kedip untuk mengingatkan kepada kita hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Itulah mengapa selama bulan Januari ini nanti kita belajar tentang pribadi Roh Kudus, supaya sekarang kita bisa lebih sadar kehadiran dan karya Roh Kudus kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita patut bersyukur pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, karena selama ada Roh Kudus yang memimpin, membimbing dan mengoreksi setiap kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan sudah firmankan boleh menjadi dasar bagi kami untuk bertingkah laku dan menjalani hari-hari ke depan di tahun yang baru ini dengan penuh semangat, penuh antusias, karena kami tahu dan percaya Roh Kudus ada dalam diri kami semua. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Dan tentu bisa minta tolong dari orang tua kalian. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. La 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 la.
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita katakan sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita katakan tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita katakan sama-sama sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Kami boleh diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada kesempatan ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, pada saat ini pandemi belum berlalu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami, beserta dengan anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga dan Tuhan yang pelihara. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih dan kami mengucap syukur akan kasih Tuhan yang tidak terhingga di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh melawat mereka satu persatu. Beri mereka kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah adik-adik kami boleh tetap mengikuti ibadah dengan rajin. Biarlah mereka tetap percaya dan mereka selalu bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati, berkati semua yang ada di dalam gereja ya Bapa. Baik dari pendeta, majelis, badan pengurus, dan juga semua jemaat yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami semua. Biarlah kami semakin hari semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami selalu boleh bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan buat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan semuanya, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.